بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa juga Allah berikan kepada kita, dan kita berharap Allah memberikan hidayahnya kepada kita untuk menggunakan nikmat itu berada di jalannya. Karena berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan nikmat kepada mereka, namun terkadang na'udzubillah nikmat itu digunakan untuk bermaksiat kepadanya, untuk membangkang atas perintah-perintahnya. Maka kita berharap agar Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menggunakan nikmat itu di atas jalannya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita, karena di antara syarat seseorang mendapatkan syafaat dari Rasul, orang yang diberi syafaat harus ridha dari Allah.
harus ridha Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan kita di antara umat Rasul yang diridhai oleh Allah, sehingga kita mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita mengkaji kitab Riyadhus Salihin, karena pekan keempat, dan kita masih berada di dalam bab pembahasan at-taubah, pembahasan taubat. Dan alhamdulillah kita sudah ambil beberapa hadis setelah mengambil beberapa ayat. Al-Imam An-Nawawi memasukkan di dalam bab ini ada 3 ayat yang berhubungan tentang bab. Ayat yang pertama di dalam surah An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang beriman, tanpa terkecuali, seluruhnya, wahai orang-orang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ketika kalian bertaubat, maka kalian akan mendapat keberuntungan. Itu disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Kemudian Allah juga menyebutkan yang dijadikan Al-Imam An-Nawawi sebagai dalil di dalam bab taubat. Dalam surah Hud ayat 3. Dalam surah Hud ayat 3 Allah mengatakan, وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Kembalilah kalian kepadanya. Itu disebutkan dalam surah Hud ayat 3. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi seluruh ayat yang berbicara tentang taubat maka dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim, taubat yang bagaimana yang dimaksud, perintah Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk bertaubat. Taubat yang bagaimana? Allah katakan dalam surah At-Tahrim, taubatan nasuha. Taubat yang benar. Taubat yang timbul dari penyesalan. Taubat yang di dalam dirinya ada azam, tekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu kembali. Taubat yang benar-benar memperbaiki dirinya. Bahkan di antara ulama menjelaskan, dahulu mungkin kita banyak bermaksiat. Mungkin kita meninggalkan perintah-perintah Allah, atau malah melanggar larangan-larangan Allah dahulu. Lalu datang hidayah kepada kita, lalu kita bertaubat. Maka bentuk taubatnya, sebagian ulama mengatakan, dia harus benar-benar mengganti waktu dahulu di atas maksiat
namun ketika dia bertaubat, maka dia menggantikan waktunya di atas ketaatan. Dahulu dia berjam-jam main judi, duduk main judi. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana enggak main judi Ustaz, tapi main judol itu ada main-main hanya permainan saja. Entah itu domino, entah itu apa itu sekak mesa itu Pak, catur, entah itu main kartu. Walaupun tidak ada bentuk di sana membayar, tapi terkadang kopi juga dibayar. Itu judi juga, walaupun 1.000. Siapa kalah, dia yang mentraktir kopi, dia mentraktir makan Indomie, itu judi. Anak Ustaz tidak seperti itu. Walaupun seperti itu tetap berdosa. Kenapa? Karena membuang-buang waktu. Itu namanya perbuatan sia-sia. Dan perbuatan sia-sia itu dosa. Kalau kita dahulu di warung duduk main itu 3 jam, 4 jam, kata para ulama, ketika kita bertaubat, ganti. Dahulu kita duduk main kartu 3 jam, 4 jam, maka ketika kita bertaubat, ganti 3 jam dan 4 jam itu dalam ketaatan. Itu bentuk taubat. Maka secara umum kata para ulama, memperbaiki terus amal ibadah kita. Jadi selain kita meninggalkan, berazam meninggalkan, kemudian menyesal, kita juga harus memperbaiki. Maka inilah termasuk taubatun nasuha. Kemudian Allah perintahkan di dalam Al-Quran wajibnya kita bertaubat. Kalau kita lihat tadi dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran tadi, perintah semua. Tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, perintah. Summa wa anistaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, perintah. Summa tubu, kemudian bertaubat, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian, perintah, wajib. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Juga Nabi mewajibkan kita bertaubat. Rasul juga memerintahkan kita untuk bertaubat. Dan ini hadisnya sudah kita ambil dari sahabat Al-Agharra bin Yasar Al-Muzani. An Al-Agharra bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Kalau tadi ayat Allah yang perintahkan, sekarang hadis Nabi yang perintahkan, sehingga sempurnalah Allah dan Rasulnya mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat. Udah azan? Hah? Berapa menit kecepatan itu? Itu jam pesantren kayaknya itu ya. Hai sekalian manusia, kata Rasul, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Perintah Nabi. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak dalil-dalil yang menyatakan sebuah perkara
banyaknya dalil-dalil menyatakan sebuah permasalahan itu menunjukkan permasalahan itu besar di dalam Islam. Semakin banyak dalil, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yang menjelaskan sebuah permasalahan itu, sebuah perkara itu menunjukkan sebuah permasalahan itu perkara yang sangat besar, karena banyaknya dalil yang meriwayatkannya, karena banyaknya wahyu yang membahasnya. Itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Maka hibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui manusia di permukaan bumi ini tergolong dari segi kedudukan menjadi 3 golongan. Dari segi kedudukan atau dari segi derajat, tingkatan derajat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ada berapa? Ada 3. Dan ini kita kumpulkan dari berbagai riwayat, berbagai hadis atau berbagai dalil. Yang pertama, ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini memiliki kedudukan terbaik, sehingga jadilah dia manusia terbaik. Dan ini adalah kedudukan yang tertinggi, karena dia terbaik. Kapan seseorang itu hidup di permukaan bumi ini menjadi manusia terbaik? Ada secara umum dan ada secara poin-poin, tafsil. Sehingga jika disebutkan di dalam hadis, sebaik-baik kalian, menunjukkan jika ada perkara-perkara yang ada pada dirinya yang Nabi menjelaskan jika perkara itu ada pada dirinya sehingga dia menjadi yang terbaik, kalau perkara tersebut ada pada dirinya. Misal Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Berarti kalau ada pada dirinya belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, jadilah dia manusia terbaik. Kenapa? Karena poin yang disebutkan oleh Nabi, perkara yang disebutkan oleh Nabi ada pada dirinya, sehingga dia menjadi terbaik di permukaan bumi ini. Tentunya setelah para nabi, para rasul, para sahabat. Apa tadi? Yang pertama, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Juga disebutkan di dalam hadis, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kapan seseorang itu menjadi suami terbaik?
dari miliar manusia, dari miliar para suami, jika suami itu baik kepada istrinya. Kalau dia baik kepada istrinya, keluarganya, maka jadilah dia manusia terbaik. Makanya patokan kita ini suami terbaik itu lihat kepada istrinya, dia baik atau tidak. Ada orang royal sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, tapi ketika sama istrinya tak tampung politnya. Polit bin bakhil bin tak apa lagi itu. Bahkan terkadang subhanallah kepada istri perhitungan, tapi kalau sama teman-temannya enggak berhitungan dia. Mau habis 3 juta, mau 4 juta, bandar menjadi enggak hitungan. Tapi sama istri perhitungan. Wallahi jemaah, disebutkan dalam sebuah hadis, wallahi luar biasa. Kalau kita perhitungan kepada orang lain, Allah pun akan menjadi perhitungan sama kita. Bahaya tidak? Bahaya. Bagaimana Allah yang maha kaya perhitungan sama kita? Kenapa Allah perhitungan sama kita? Karena kita juga perhitungan sama manusia. Terlebih itu adalah istri kita. Kalau misalnya per bulannya 4 juta dikasihnya, ya udah sampai hari kiamat pun 4 juta terus. Mas nggak ada misalnya untuk tambahan 500. Udahlah dek, bersyukurlah dek, bersyukur katanya. Subhanallah. Padahal dia mampu. Dilebihkannya pun 1 juta, dilebihkannya pun 1,5 juta, 2 juta, dia masih mampu. Apa yang menghalangi kita untuk melebihkannya? Terlalu perhitungan. Dan terkadang subhanallah, istri itu mungkin untuk bersedekah, berinfak. Dari mana dia dapatkan? Sedangkan uang yang kita kasih hanya untuk keperluan rumah tangga saja. Kapan dia untuk berinfak? Kapan dia bersedekah? Kalau dia bekerja mungkin bisa, sehingga dia mendapatkan harta selain dari harta suaminya. Tapi kalau dia memang benar-benar di rumah tangga, apa yang dikerja, apa yang disedekahkan? Maka hibati fillah, bertaubatlah kita kepada Allah. Kalau masih lebih, jangan, udah royal. Terkadang ada orang subhanallah membelikan untuk istrinya aja pun berhitung. Ini aku yang mahal kali, enggak usah lah. Ini kayaknya ini jeruk mana nih? Ada jeruk 35.000 sekilo, ada jeruk 15.000 sekilo. 15.000 aja lah. Padahal itu untuk istrinya. Kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik itu untuk siapa? Keluarga. Sedekah yang terbaik. Sampai sedekah kepada keluarga itu melebihi keutamaan sedekah kepada fakir miskin. Sampai sedekah untuk jihad. Sedekah untuk jihad lebih unggul lagi, lebih utama lagi ketika kita bersedekah untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau kita mampu memberikan yang terbaik, berikan. 15.000 kayaknya sudah agak busuk-busuk nih. Udah agak kocik-kocik lagi. Kalau Tanjung Bali mengatakan kocik-kocik. Kecil-kecil. Ini harganya 35.000 yang agak besar manis. Ini untuk istri keluarga. Beli yang terbaik. Kalau
mampu. Tapi kalau tidak mampu, itu berbicara tempat lain. Maka kata Nabi SAW, agar kita menjadi yang terbaik adalah khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian, wahai para suami, orang yang terbaik di antara kalian, wahai orang-orang manusia, yang lebih baik kepada istri dan anak-anaknya. Maka kalau ini ada, poin ini ada pada diri kita, maka jadilah kita manusia yang terbaik. Sudah berapa poin tadi? Yang pertama tadi, belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka menjadi terbaik. Yang kedua, baik kepada kok lebih kuat suara ibu-ibu. Naam. Ahibati fillah, siapa yang menyuruh kita untuk baik kepada mereka? Masya Allah, itu jawaban tuh. Allah langsung kata dia. Naam ahibati fillah. Allah yang perintahkan kita untuk baik kepada mereka, bukan siapa. Baik. Kemudian termasuk di dalam bab kita, pembahasan kita, kullu bani Adam, setiap anak Adam itu khata. Setiap anak Adam berdosa, bersalah, sampai Nabi Adam itu sendiri melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Melanggar atau tidak itu? Melanggar. Banyak umat Islam mengatakan memakan buah khuldi. Yang menamakan buah khuldi itu adalah iblis. Maka jangan ikuti ucapan iblis. Jadi apa nama pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati itu oleh Nabi Adam dan Hawa? Gak ada namanya. Belum kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, penjelasan para ulama, pohon itu memiliki nama, belum. Yang mengatakan itu adalah pohon syajaratul khuldi, pohon khuld itu iblis. Karena khuldi itu artinya keabadian, kekekalan. Iblis mengatakan, wahai Adam, kenapa Allah melarangmu mendekati pohon khuldi ini? Karena itu adalah pohon keabadian. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu berdosa, bersalah. Bahkan ahibati fillah, nanti kita bacakan hadisnya. Kita ini siang malam berdosa. Namun kapan kita menjadi yang terbaik? Lanjutkan sambungan hadisnya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa, ini menunjukkan tidak mungkin seseorang itu mendapatkan terbaik tanpa dosa, gak mungkin. Nabi sendiri mengatakan, dan kita yakin seyakin-yakinnya, Nabi itu berbicara dengan wahyu. Nabi itu berbicara tidak dengan hawa nafsu. Kalau Nabi mengatakan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah at-tawwabun, yang bertaubat.
Maka kalau ingin kita menjadi manusia yang terbaik di permukaan bumi ini, dari miliaran manusia, maka senantiasa kita bertaubat. Terlebih kalau kita memang benar-benar jatuh ke lembah dosa dan maksiat. Senantiasa kita beristighfar. Makanya semalam kemarin sudah kita katakan, apa makna astaghfirullah? Di situ ada 3 makna. 3 tujuan permintaan di dalam kalimat astaghfirullah. Yang pertama, mohon ampun. Astaghfirullah, ya Allah, ampuni aku, maafkan aku. Yang kedua, kalau ada mudarat dari dosa yang kita lakukan, efek samping dari dosa yang kita lakukan, kita minta kepada Allah di dalam kalimat istighfar itu, kita minta kepada Allah agar Allah tidak turunkan mudarat itu, agar Allah hilangkan, agar Allah angkat mudarat itu. Karena setiap dosa memiliki mudarat atau efek. Maka ketika kita mengatakan astaghfirullah, ya Allah, kalaulah ada mudarat engkau turunkan kepada aku karena aku melakukan dosa, ya Allah, angkat mudarat itu. Ya Allah, jangan turunkan mudarat itu. Maka itu dimaksud dalam astaghfirullah itu. Banyak sekali mudarat dosa. Rezeki disempitkan, tidak mendapatkan ketenangan jiwa, macam ada yang zahir, ada yang batin, mudarat dari dosa. Maka ketika kita mengatakan astaghfirullah, jangan dinyanyikan jamaah. Misal manusia saja, misal manusia. Seorang anak melakukan kesalahan kepada bapaknya. Betul-betul salah fatal, membuat bapaknya itu marah. Tiba-tiba datang anaknya, minta maaf tapi bernyanyi. Dia anaknya itu minta maaf tapi bernyanyi. Itu bisa saja bapaknya semakin marah karena nggak nampak keseriusan itu. Apalagi sambil apa? Sambil bergoyang lah. Subhanallah. Tak usah dinyanyikan. Astaghfirullah. Ini main-main namanya. Harusnya kalau kita benar-benar meresapi dari istighfar itu, wallahi, enggak akan mungkin kita nyanyi seperti itu, dan enggak akan mungkin kita main-main, enggak mungkin. Jadi astaghfirullah termasuk adalah kalimat taubat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Yang kedua, memohon kepada Allah agar mudarat dari dosa itu diangkat oleh Allah. Yang ketiga, ya Allah, tutupi aibku dari manusia. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, maksudnya selain dari dua tadi, yang ketiga adalah, ya Allah, jagalah aibku dari pandangan manusia. Karena ketika seseorang dibongkar oleh Allah dosanya, manusia benci atau tidak?
benci jemaah. Makanya seorang ulama Muhammad bin Wasi' mengatakan, kalaulah dosa itu memiliki bau, maka tidak ada manusia itu mendekati manusia yang lain. Kalau Allah bongkar aib dosa seseorang, Allah ya jemaah, terkadang subhanallah, banyak sekali kita dapatkan jemaah, terkadang memang Allah bongkarkan sehingga membuat dia benar-benar dijauhi oleh manusia, menjadi dia terhina. Kenapa Allah bongkar? Karena enggak bertaubat-taubat, menikmati dari dosa itu. Allah bongkar, dan itu bertahun-tahun. Allah, banyak sekali kita dapatkan itu. Seorang da'i yang ketika Allah bongkar dosa dan aibnya, dijauhi oleh manusia, di mana ada perkumpulan dibicarakan oleh manusia dirinya. Wallahi, ana seyakin-yakinnya enggak mungkin Allah bongkar kalau sekali melakukan dosa tanpa taubat. Enggak mungkin. Pasti kena berlanjut bertahun-tahun menikmati, tidak ada niat untuk berhenti, tidak ada niat untuk bertaubat, lalu Allah bongkar. Enggak mungkin Allah bongkar kalau sekali kemudian dengan taubat, enggak mungkin. Maka disitulah ketika kita mengatakan astaghfirullah, ya Allah, tutupi aibku ya Allah, tutupi dosaku ya Allah. Bukan kita yang pintar menutupi aib jemaah, bukan. Tapi Allah yang menutupi dosa-dosa kita dari pandangan manusia. Baik. Faham ini ikhwan? Baik. Kemudian kemarin kita sudah ambil hadis yang menunjukkan Allah itu sangat bangga, sangat senang kepada orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana riwayat atau hadis dari Abi Hamzah, an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik yang merupakan salah satu yang membantu Rasul dalam kehidupannya, dan itu hadiah dari ibunya ketika Nabi awal-awal datang ke negeri Madinah, hijrah ke Madinah, maka ibunda Anas bin Malik menghadiahkan Anas kepada Rasulullah. Waktu itu Anas sekitar umur 9 tahun. Dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk membantu kehidupan Rasulullah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrah bi taubati abdihi. Allah itu sangat bahagia, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Allah jemaah, kata para ulama, kenapa Allah senang dengan taubatnya seorang hamba? Itu asli atau palsu? Asli itu Pak, jam. Udah masuk Isya? 2 menit lagi. Pas itu. Kenapa? Ya Allah subhanallah. Kenapa Allah senang melihat orang yang bertaubat?
bukan berarti Allah itu ada pengaruhnya dengan taubatnya manusia. Wallahi enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruhnya dengan kekuasaan Allah. Mau sekalipun manusia itu seburuk-buruknya seperti iblis, Allah enggak pengaruh. Enggak ada pengaruhnya dengan kekuasaan Allah, dengan kemaharahmanan, kemaha keperkasaannya Allah. Allah enggak pengaruh dengan itu. Sesoleh, sebesar, sekuat, sesoleh apapun manusia, atau sebaiknya seburuk apapun manusia, Allah derajat ketinggiannya tetap. Namun kenapa Allah senang melihat hambanya yang bertaubat? Kata para ulama, karena dengan seorang hamba itu bertaubat, Allah muliakan dia, Allah selamatkan dia. Ini menunjukkan Allah itu inginkan hambanya selamat. Allah inginkan hambanya itu bahagia. Allah inginkan, hakikatnya Allah inginkan hambanya itu selamat dari neraka. Itu makanya bahagia Allah. Allah. Nanti kita bahas lagi dah kalau begitu insyaallah ba'da Isya. Kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang ke-15 dari bab taubah. Kalau dia dalam bab taubat, dia hadis keberapa nih? 1, 2, 3. Berarti ini ke-15, berarti dia menghitungnya dari bab yang pertama, bab niat, bab ikhlas. Tapi kalau untuk bab taubat, ini hadis yang ketiga. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Berarti Anas bin Malik itu kunyahnya Abu Hamzah. Kunyah Anas bin Malik adalah Abu Hamzah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrah bi taubati abdi. Allah itu sangat bahagia, Allah itu sangat senang dengan taubat seorang hambanya. Tadi sudah kita jelaskan kenapa Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Karena dengan taubat, dengan seorang hamba itu bertaubat, maka dia selamat. Dengan bertaubatnya seorang hamba, maka dia mulia. Itulah membuat Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Menunjukkan bukan Allah butuh kepada taubatnya kita. Enggak, Allah enggak butuh taubat kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan taubat kita, enggak ada. Namun kenapa Allah senang ketika kita bertaubat? Karena dengan kita bertaubat, kita menjadi mulia. Dan dengan mulia itu, itulah membuat Allah senang.
Kenapa Allah senang kalau hambanya itu mulia, dimuliakannya karena lulus ujian? Naam, dosa itu ujian jemaah. Ujian. Ujian iman kita, keimanan kita. Ujian tentang pengenalan kita dengan Allah. Karena semakin dia mengenal Allah, semakin sedikit dosanya. Bukan berarti tidak berdosa. Ujian. Ini menunjukkan Allah itu menginginkan hamba-hambanya selamat. Kalau Allah menginginkan keselamatan bagi hambanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan neraka untuk membakar hambanya? Allah ciptakan neraka itu karena keadilan Allah. Karena keadilan Allah. Dan tidak akan mungkin orang yang masuk ke dalam neraka itu kecuali benar-benar parah, benar-benar pantas, layak. Makanya ada yang khalidina finnar, kekal selama-lamanya, dan ada yang tidak kekal. Kalau dia seorang muslim, seorang beriman, dan dia tidak mati di atas kesyirikan, maka tidak kekal di neraka. Untuk pembersihan. Baik. Jadi, lallah afrah bi taubati abdih. Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Muttafaqun alaih. Allah itu sangat senang, sangat bahagia sekali melihat hambanya bertaubat, dibandingkan dengan seseorang yang di antara kamu tersesat di padang pasir. Saqata ala ba'irihi, seseorang di antara kalian yang jatuh dari kendaraannya, dari ontanya. Wa qad adallahu, dan dia, ontanya itu tersesat. Fi ardin falah, di padang pasir, di tanah di tanah tandus. Untuk lebih jelasnya disebutkan dalam riwayat Imam Muslim untuk menjelaskan hadis ini. Wa fi riwayah li Muslim, bagi di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lallahu asyaddu farhan bi taubati abdih hina yatubu ilaih. Allah itu sangat bahagia, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba itu bertaubat. Allah senang, Allah bahagia. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah, dari seseorang di antara kalian yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir, sedang perjalanan di tanah tandus. Fanfalatat minhu, kemudian orang ini yang dalam perjalanan bersama kendaraannya, naik kendaraan, orang ini istirahat sebentar.
Namun ketika orangnya istirahat, kendaraannya lama-kelamaan pergi. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Bekal makanan, semua bekal yang ada, yang dia telah siapkan, berada di atas kendaraan itu. Namun kendaraannya lama-kelamaan semakin jauh tanpa dia sadari, karena dia istirahat. Apalagi kan onta, Pak. Onta itu kan lambat-lambat. Oh, masih ada kok. Oh, masih ada. Lama-lama udah nggak nampak lagi. Makanya kata Nabi SAW, kalau Al-Quran, hafalan Al-Quran tidak dimurajaah, akan hilang seperti lambatnya jalannya onta. Kalau tidak murajaah, hafalan itu akan lambat semakin hilang, seperti lambatnya jalannya onta. Murajaah hari ini, insyaallah masih bisa kok, masih kuat hafalannya. Besok mau murojaah lagi, enggak murojaah lagi. Begitu mau murojaah ada niat keinginan untuk murojaah, kayaknya bisa, bisa insyaallah. Seminggu tak murojaah, lama-lama hilang. Onta itu enggak langsung seperti tup hilang, enggak. Lambat, lama-lama enggak nampak lagi. Maka orang ini melihat masih ada ontanya, masih ada kendaraannya, tapi lama-kelamaan hilang. Sedangkan di kendaraan itu bekalnya, makannya dan minumnya, semua yang dibutuhkan di situ. Begitu dia cari, nggak dapat lagi. Sedangkan dia di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah tanah tandus, sudahlah panas. Nggak ada di sana minuman, sumur-sumur nggak ada. Yang dia pijak pasir, nggak ada pepohonan. Ya subhanallah. Kalaupun ada pepohonan, tidak serindang seperti mana yang kita rasakan saat ini. Fa'ayisa minha, maka dia pun putus asa. Sudah dicarinya kendaraan tadi, nggak dapatnya, udahlah, putus asa dia. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha, maka dia pun mendatangi sebuah pohon. Ya, pohon itu tidak seperti hanya untuk istirahat saja. Dia bersandar, atau dhaji' itu apa namanya? Berbaring, dia berbaring, kemudian mengiyup, wa qad ayisa min rahilatihi, dan dia yang sudah siap untuk mati. Dia sudah siap untuk mati. Enggak ada lagi harapan. Makanan, minuman, kendaraan sudah hilang. Perjalanan masih panjang, sedangkan yang dihadapi dalam perjalanan itu ya padang pasir, panas. Sedangkan saat ini dia lemas, lapar, haus. Ditambah lagi dia tadi mencari kemana-mana kendaraan yang nggak dapat, semakin energinya semakin terkuras. Akhirnya dia berbaring di bawah pohon, betul-betul siap untuk menerima kematian. Udah putus asa, mau kemana mau dicari lagi? Nggak ada orang. Di tengah-tengah padang pasir. Wa qad ayisa min rahilatihi, dia pun sudah putus asa untuk mencari kendaraannya. Kayak enggak dapat lagi itu. Udahlah, menunggu kematian sudah.
Fabainama huwa kadzalika, dia berada di dalam kondisi seperti itu, idza huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Sudah kondisi seperti itu, tiba-tiba dia nampak kendaraannya di depannya. Sudah putus asa, sudah menerima siap kematian. Kapan mau dicabut? Dahlah, lemas. Tiba-tiba nampaknya kendaraannya di depannya. Maka dia bangkit. Dia lihat perlengkapan makanan, minuman atau perlengkapan, dia lihat sudah masih lengkap. Maka dia merasakan bahagia yang luar biasa. Padahal tadi sudah mau mati, udah siap mati, udah mati dah, atau lagi ini. Orang tak ada, melanjutkan perjalanan, mati di tengah. Panas. Kalaupun ada pohon dia berlindung, cuman itulah, nggak ada lain pohon lain. Kendaraannya sudah dia cari-cari kemana-mana, membuat dia semakin lemas karena mencari, terkuras energi. Udahlah, putus asa dan memang sudah pasrah untuk mati. Begitu tiba-tiba nampaknya kendaraannya di depannya. Senang gak itu jemaah? Senang luar biasa. Begitu nampaknya kendaraan, maka dia bangkit, kaget, bahagia. Lengkap semuanya, makanan masih di dalam, minuman masih di atas kendaraan. Saking kan bahagianya, dia salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, dia bersyukur kepada Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini benar atau salah? Hah? Salah. Kenapa itu? Karena saking bahagianya, salah ucap. Padahal yang benarnya adalah engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi karena senangnya tadi salah ucap. Ingat jemaah, begitu senangnya tadi seseorang itu diceritakan, digambarkan oleh Rasul, Allah lebih senang kalau melihat hambanya bertaubat. Mengalahkan kebahagiaan seseorang tadi melihat kendaraannya masih lengkap semuanya. Makanya ketika kita bertaubat, Allah senang. Bayangkan itu jemaah. Allah. Ketika kita bertaubat, bayangkan Allah bahagia melihat kita. Allah senang melihat kita. Maka demi Allah, kalau seseorang itu benar-benar ingin membuat Allah itu bahagia, maka dia akan terus-menerus bertaubat kepada Allah. Ketika dia terjerumus ke lembah dosa, maka dia ingat bertaubat itu Allah senang kepadanya. Akhirnya Allah istighfar, dia bertaubat, dia kembali. Kalau sudah Allah senang seorang hamba kepada seorang hamba, nikmat hidup itu jemaah. Kalau Allah senang kepada seorang hamba, berarti ridho enggak itu? Allah itu kepada hambanya? Ridho. Maka ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu memiliki sifat bahagia. Namun bagaimana bahagianya Allah sesuai dengan kemahaperkasaannya. Faham ini ikhwan?
Nabi mengatakan Allah itu bahagia, Allah itu senang. Sudah, Allah itu senang, cukup. Kita yakini Allah senang, Allah memiliki sifat bahagia, cukup. Namun apakah bahagia kita, ekspresi kita bahagia dengan bahagianya Allah sama? Tidak mungkin. Akan tetapi kita beriman Allah bahagia, memiliki sifat bahagia, sudah beriman. Bagaimana bahagianya Allah melihat hamba yang bertaubat? Itu sesuai dengan kemaha tingginya Allah. Karena Allah memiliki sifat juga marah. Ya, ada nggak sifat Allah marah? Iya. Allah benci, Allah bahagia, itu sifat Allah. Jadi jangan ditakwil. Gimana Allah bahagia? Kayaknya nggak cocok. Jadi arti bahagia ini apa diartikan yang cocok? Jangan ditakwil. Ditakwil jangan, apalagi ditaktil. Kalau ta'til itu menafikan. Takwil membuat arti yang tidak sebenarnya. Kalau ta'til menafikan, Allah tuh nggak mungkin memiliki sifat bahagia. Ini menafikan. Sedangkan Nabi mengatakan Allah bahagia. Jadi jangan ribet-ribet. Makanya ikhwan, akhwat sekalian, berbicara tentang sifat-sifat Allah, di situ dibutuhkan bukan EQ tinggi, nggak butuh EQ tinggi, nggak butuh akal. Yang Allah butuhkan di situ iman. Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia. Bagaimana turunnya Allah? Gak perlu seperti berteliti ini, kemudian akal, gak perlu, jenius gak perlu. Allah butuh iman. Beriman, cukup. Allah punya mata, Allah punya tangan. Nih, lihat di dalam hadis berikutnya. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya. Yadahu, tangannya Allah. Allah punya tangan atau tidak? Punya tangan. Allah membentangkan tangannya. Jangan gambarkan kita membentangkan tangan kita. Jangan. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musi'un nahar. Untuk menerima para pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musi'ul lail, untuk menerima orang yang melakukan dosa di malam hari. Syekh bin Baz mengatakan di dalam hadis ini menunjukkan Allah menerima taubat di malam hari dan di siang hari. Kemudian Allah berbicara tentang tangan. Ya udah, Allah punya tangan, sudah beriman, cukup. Gak boleh tashbih, gak boleh menyamakan dengan tangan makhluk, gak boleh. Gak boleh takwil, mentakwil arti tangan ini kekuasaan, gak boleh. Kemudian gak boleh juga ta'til, mentiadakan, menafikan.
Gimana Allah punya tangan? Ah, udahlah, nggak usah berbicara tentang tangan Allah. Allah nggak punya tangan, menafikan. Di sini ketika menafikan Allah punya tangan, dia nafikan memiliki kesalahan berlipat-lipat. Tidak mungkin seseorang itu menafikan sifat Allah kecuali terlebih dahulu mentasbih. Itu pasti. Tasbih saja satu kesalahan, lalu ditaktilnya, dinafikannya dua kesalahan. Dan orang yang menafikan sifat tangan, oh nggak ada tangan. Ada kelompok yang menafikan, ada. Enggak mungkin Allah, udah jangan bayangkan Allah punya tangan. Berarti udah kalimat tangan Allah enggak ada. Menafikan sifat tangan Allah tak akan mungkin kecuali diawali dengan tasbih, menyamakan tangan makhluk dengan Allah. Tasbih saja enggak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama. Faham ini, ikhwan? Jadi ini menunjukkan ahibati fillah, pintu taubat Allah tidak tertutup. Ketika kita melakukan dosa di siang hari, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat. Ketika kita berdosa di malam hari, Allah membentangkan tangannya untuk menerima orang yang bertaubat melakukan dosa di malam hari. Ikhwan, yang paling banyak berdosa anak Adam di siang hari atau di malam hari? Yang paling banyak melakukan dosa anak Adam di siang hari atau di malam hari? Ibu-ibu bilang siang katanya. Mungkin karena kepajak atau mungkin siangnya. Subhanallah. Kalau zaman sekarang hampir ya, tak ada bedanya siang dan malam. Kalau dulu orang berzina di malam hari, kalau sekarang di siang hari pun banyak. Para penyihir dulu, para dukun melakukan aksi, itu bahasa apa itu Pak? Melakukan aksinya di malam hari dahulu. Kalau sekarang para sihir, para dukun, para pendukun siang hari pun melakukan aksi. Berarti semakin hari semakin parah. Dan itu memang sampai nanti maksimalnya, saking parahnya, nama Allah tidak disebut lagi di permukaan bumi. Makanya Pak, jangan minta kepada Allah hidupkan sampai melihat hari kiamat. Jangan. Apalagi sebelum hari kiamat ada Dajjal. Dukun saja saat ini banyak yang tertipu, apalagi Dajjal. Dajjal itu bisa menghidupkan dan mematikan. Tertipu banyak. Semakin hari semakin buruk. Lihat zaman dahulu, aurat-aurat wanita itu jarang nampak. Sekarang, la ilaha illallah. Makanya hibati fillah, sering kita memohon kepada Allah dihindarkan dari fitnah.
fitnah hidup dan fitnah mati. Sering kita minta sama Allah, karena terkadang iman kita ada kalanya berkurang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui dan beriman, iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Lagi hidup di zaman kita, subhanallah. Maka kita benar-benar mendekatkan diri, berharap kepada Allah, benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah, agar keimanan kita dijaga oleh Allah, sunnah kita dijaga oleh Allah, akidah kita dijaga oleh Allah. Kita benar-benar menggantungkan itu semua kepada Allah. Keistiqomahan kita dijaga oleh Allah. Karena kita hidup di zaman yang sangat penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang kedua perkara ini menghancurkan keimanan, menghancurkan ketakwaan, menghancurkan bahkan agama kita. Na'udzubillah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada kira-kira pertanyaan Pak? Satu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Ini saja, semua yang benar datangnya dari kami, semua yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan semua yang salah datangnya dari kami, kekurangan ilmu dan dari syaitan, laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.